Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Abdelia Astianingsih, Lailatul Qadri Meliniawati, Putri Ayu Ananda, dan Zahra Thayyibah Musyafa, yang akan mempresentasikan mengenai postkolonial dari Frantz Fanon. Yang pertama, sejarah singkat tokoh dan pengertian. Dalam lintasan sejarah, postkolonial muncul dalam beberapa fase perkembangan. Fase pertama adalah masa permulaan yang dimulai sekitar tahun 1930-an dengan tokoh seperti Frantz Fanon, Albert Memmi, dan Chinua Achebe. Fase kedua adalah masa perjuangan untuk mendapatkan pengakuan yang ditandai dengan lahirnya sastra dunia ketiga. Fase ketiga adalah masa perkembangannya teori dan kritik postkolonial, dan fase yang keempat adalah masa perubahan dan kecenderungan. Postkolonial muncul berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat hegemonik antara penjajah dan terjajah. Kaum penjajah menganggap dirinya sebagai kelompok superior, sementara itu kaum terjajah dipandang sebagai kelompok inferior. Fanon adalah orang pertama yang setelah Friedrich Engels yang membawa proses sejarah memasuki masa yang lebih cerah. Kolonialisme dalam pandangannya bertentangan dengan humanisme. Melalui Fanon, Sartre sebenarnya ingin mengatakan bahwa kolonialisme harus diperangi melalui dekolonisasi. Hal ini kiranya perlu dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran humanisme yang telah tergoyok oleh monster-monster Eropa. Yang seharusnya Eropa Barat tidak melakukan tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap dunia ketiga sebagai Timur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemikiran postkolonial. Ciri khas dari pemikiran postkolonial adalah berbagai pembicaraan yang berkaitan dengan kolonialisme, khususnya orientalisme, sebab termasuk juga di dalamnya adalah narasi besar dari postkolonial, yaitu orientalisme. Beberapa hal mengenai teori postkolonialisme bersinggungan dengan peristiwa di Eropa, seperti postmodernisme, poststrukturalisme, kritik ideologi Marxis kontemporer, dan kritik feminis. Sebagai varian dari poststrukturalisme, konsep dasar kajian postkolonial hampir sama dengan poststrukturalisme, seperti penolakan terhadap narasi besar, oposisi biner, dekonstruksi terhadap subjek tunggal, dan proses sejarah yang terjadi secara monolitik. Kajian teori postkolonial membongkar tentang fenomena dan segala struktur yang terjadi di era kolonial. Selain itu, juga menganalisis dampaknya di masa sekarang seperti akibat dari kolonialisasi dari bangsa Eropa dan Jepang. C. Sebab munculnya postkolonial. Yang pertama, menurut Manuel Castells, pada awalnya sedang terjadi perubahan luar biasa dalam dunia ilmiah pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjelang akhir abad ke-20. Perubahan dari masyarakat yang cenderung terposisikan pada dua kutub, identitas tunggal dan komunal, menjadi masyarakat yang saling berintegrasi dan bergesekan antar masyarakat yang bersifat lokal dan global secara bersamaan. Untuk itu, kajian postkolonial cenderung menggunakan argumentasi yang bersifat terposisikan pada dua kutub tersebut. Yang kedua, postkolonial mencoba membongkar mitos-mitos yang mengkerdilkan daya kritis dari penguasaan hegemoni melalui gerakan budaya dan kesadaran yang subtil. Yang ketiga, postkolonial merupakan suatu teori yang mempelajari kondisi dari keadaan sesudahnya. Teori postkolonial terutama berkenaan dengan keadaan abad ke-18 sampai abad ke-19. Teori ini memberikan perhatian kepada
apa yang disebut budaya pribumi yang merupakan budaya tertindas dari kekuasaan kolonialisme. Teori ini juga berkaitan dengan representasi ras, etnisitas, dan pembentukan negara bangsa. Untuk itu, kajian postkolonial bertujuan untuk a. mengangkat kembali sejarah ilmu, teknologi, dan pengabotan Barat, seperti ilmu pengetahuan dan presentif Islam, India, Cina, maupun pengetahuan pribumi dan pengetahuan dari budaya lain melalui kajian empiris dan historis. B. Mengembangkan wacana kontemporer tentang sifat, gaya, dan lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengobatan non-barat. Yang C. Mengembangkan kebijakan ilmu pengetahuan yang mengakui dan menghargai praktek-praktek ilmiah, teknologi, dan pengobatan pribumi atau asli. Yang keempat, kajian postkolonial adalah salah satu kajian akademis yang berkembang setelah tahun 1980-an. Perkembangan ini sebagai dampak pemikiran teori kritis dan postmodern yang mewarisi pikiran kritis dari Nietzsche, seperti Heidegger, Derrida, Michael Foucault, Petil, dan lain sebagainya. Ada karakteristik yang sama dan menjadi ciri utama teori kritis dan postmodern, yaitu bahwa teori sosial berguna untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan yang lebih memungkinkan perubahan lingkungan sosial budaya secara rasional dan lebih manusiawi. Hal ini terlihat jelas pada kajian postkolonial. Terakhir, ada dampak setelah munculnya postkolonial. Yang pertama, orang kulit hitam mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Hal tersebut membuat orang kulit hitam tidak percaya diri dan inferior dengan identitas aslinya ketika berhadapan dengan orang kulit putih. Yang kedua, mentalitas orang kulit hitam telah dirusak oleh kolonialisme Eropa, sehingga mereka kehilangan identitas kulturalnya, di mana orang kulit hitam dalam bawah sadarnya telah dibentuk oleh kolonialisme agar melihat realitas di sekitarnya berdasarkan cara pandang Eropa. Dan yang ketiga, orang kulit hitam ingin hidup seperti Eropa kulit putih, dan berimbas pada cara pandang orang kulit hitam harus memiliki selera seperti orang Eropa kulit putih, seperti perihal pasangan hidup, di mana pasangan hidup ideal bagi orang kulit hitam yang telah dirusak mentalnya oleh kolonialisme, yaitu orang kulit putih Eropa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sanggahan, kritik, pertanyaan, dipersilahkan.